Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwwata illa billah Amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram Wa jumlatihim al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Aina makana khususun ma'alif hadha kitab Syekh Ahmad al-Hashimi ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. 340 Innalikulli syai'in haqiqatan. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalikulli syai'in haqiqatan wa ma balagha 'abdun haqiqatal imani hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna likulli syai'in, inna sesungguhnya likulli syai'in di setiap sesuatu haqiqatan itu ada hakikatnya, ada hakikinya. Setiap sesuatu itu ada hakikinya. Maka kalau dalam kajian tasawuf itu kan ada syariat, thariqah, ma'rifat, hakikat. Nah, hakikat itu yang tingkatan tertinggi. Orang sholat itu hakikatnya ingat. Cuman kita ingatnya cuma berapa persen ya? Kadang cuma takbir tok ingatnya Allah. Allah, nah itu ingat Allah. Habis itu mbok karuan. Mau apalagi sholat maghrib banyak bocah kecil-kecil, wah harus mbok karuan. Ustaz ya. Mau sambil sholat aja kadang sambil ngancem orang. Ini anak siapa? Ini awas. Cuma anak sekarang saking cerdasnya begitu rakaatnya tahiyat terakhir bubar udah nggak ada. Begitu kita assalamualaikum udah siap-siap ngomelin bocahnya udah nggak ada. Cerdas. Sekarang dikirim biasa setan dikirim. Inna likulli syai'in haqiqatan. Setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Wa ma balagha abdun, wa ma dan tidak balagha nyampe abdun seorang hamba haqiqatal imani, hakikatnya iman. Seorang hamba itu belum bisa dikatakan sampai kepada hakikatnya iman hatta sehingga ya'lama hamba tersebut mengetahui, meyakini annama asabahu, bahwa sesuatu yang terjadi pada dirinya lam yakun liyukhti'ahu, itu tidak akan keliru atau tidak akan salah. Bahwa apa saja yang sampai kepada kita, yang terjadi kepada kita, asoba itu terjadi. Maka makna musibah dalam terminologi bahasa Arab dan Indonesia itu beda. Kalau dalam bahasa Indonesia musibah itu selalu dikonotasikan yang tidak baik. Itu musibah. Karena musibah, kenapa? Jatuh, musibah, kebakaran. Pokoknya konotasinya kalau musibah itu tidak baik. Tapi kalau dalam bahasa Arab musibah itu segala sesuatu yang terjadi pada kita. Ya bisa baik, bisa buruk. Nah itu bedanya makna musibah dan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kayak fitnah. Fitnah dalam terminologi bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu beda. Kalau bahasa Indonesia fitnah itu kita menuduh orang sesuatu yang tidak dia lakukan. Itu fitnah. Tapi kalau dalam bahasa Arab fitnah itu adalah kejadian huru-hara yang menimbulkan kayak peperangan. Itu namanya fitnah itu. Bencana alam yang besar. Nah itu namanya fitnah.
Maka kan ada yang dalam Quran itu kan al fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, fitnah di situ bukan menuduh orang melakukan perbuatan yang tidak dia lakukan, bukan fitnah itu yang dimaksud, bukan. Tapi kita udah kadung terlanjur bahwa fitnah itu dimaknai kita menuduh seseorang melakukan yang tidak dia lakukan, itu fitnah. Tapi fitnah dalam ayat itu bukan itu yang dimaksud. Seperti musibah juga sama. Musibah itu kalau dalam bahasa Arab itu sesuatu yang belum tentu buruk, ya bisa jadi baik. Tapi kalau bahasa kita, musibah itu sesuatu yang buruk. Lah, annama asabahu lam lakun liyukhti'ahu, bahwa sesuatu yang terjadi kepada kita, yang menimpa kepada kita itu tidak mungkin salah. Itu ya memang benar terjadi pada kita. Nah, kadang kita itu kan, ini ya saya pernah alami sendiri pada tahun 2008 pas anak saya meninggal. Itu sempat terbersit di pikiran saya, ini malaikat Israel banyak sabut tuh ya. Anak saya nggak sakit, nggak apa, tahu-tahu meninggal. Sementara mbah saya yang sakit udah tahun-tahunan masih. Bapak Israel pesan nyabut, mau nyabut mbahnya keliru cucunya. Oh iya, pikiran orang ya aneh. Tapi ternyata pikiran seperti itu menunjukkan bahwa orang itu belum nyampai pada hakikatnya iman. Orang yang sudah nyampe pada hakikatnya iman, apapun yang terjadi itu benar untuk dirinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan apa yang tidak terjadi pada dirinya lam yakun liyusibahu, maka tidak mungkin terjadi pada dirinya. Maksudnya begini loh, apa yang terjadi pada orang ya nggak mungkin terjadi pada orang tersebut. Maksudnya gimana sih? Bingung lah. Yang penting kebalikannya yang depan tadi. Kalau yang depan tadi, sesuatu yang terjadi pada dirinya nggak mungkin salah. Yaitu yang kebalikannya. Alias ini, Allah dan malaikat itu nggak mungkin salah memberikan sesuatu kepada hambanya. Misalnya, kadang itu kita itu kayak iri begini loh. Ada orang jelek, hitam, pendek, bininya cakep, putih. Nah sementara sebaliknya ada orang ganteng, gede, putih, tinggi, bininya pendek, hitam, dekil, jelek. Ya kok ya enggak salah akhirnya. Ya enggak, ya memang begitu, kehendak Allahnya begitu. Enggak mungkin salah yang terjadi. Kita yang nguber-nguber proyek itu misalnya, malah yang kena, yang dapat orang lain. Yes, kayak gitu loh maksudnya. Lah orang yang udah nyampe ke hakikatnya iman, meyakini bahwa semua itu yes memang benar itu yang terjadi. Itu adalah kehendak Allah. Allah dan utusan Allah. Tentu kalau masalah rezeki ya malaikat Mikail. Kalau masalah maut ya malaikat Israel. Enggak mungkin salah, enggak mungkin keliru. Wah itu salah itu. Mosok orang ganteng gitu opininya jelek. Pantasnya orang ganteng bini ya cantik. Ini tapi memang kehendak Allah. Bahkan dalam ada riwayat bahwa Al-Albani dalam kitab Usburiyah bahwa ada ya kayak tadi itu kasus yang laki-laki itu jeleknya naudzubillah lah. Lah yang perempuan yang cakepnya yo mosok naudzubillah kalau cakep enggak ya. Oh masya Allah, cakepnya masya Allah. Lah satu hari itu yang perempuan ditanya, kalau bahasa kita Mbak, sampai ini apa yo enggak melek apa melihat suami kayak gitu kok yo mau. Lah kata yang perempuannya, kami berdua, saya ini insya Allah ahli surga, suami saya yo ahli surga. Lo kok bisa? Suami saya bersyukur dapat istri saya sabar dapat suami kayak model begitu. Dua-duanya ahli surga. Yang suaminya jelek dapat bini cakep dia syukur, yang dianya cakep dapat laki jelek sabar. Bukan syukur tapi sabar. Lah iya, yang perempuannya karena dapat laki jelek dia sabar. Lah yang laki dia jelek dapat bini cakep syukur, maka sabar dan syukur dua-duanya ahli surga. Ya tinggal kita ini bisa di posisi mana, posisi sabar, posisi syukur gitu.
Ya kadang kita ya harus di posisi sabar dan kadang ya harus di posisi syukur. Posisi sabar ya kalau pas lagi sesuatu tidak sama dengan yang kita maukan. Posisi syukur ya pas lagi di posisi seperti yang kita mau. Musibah lakinya anugerah. Ya dua-duanya kata istrinya ketika ditanya ya kami suami istri insya Allah di surga semua. Satu sabar, satu syukur. Ya, kita kehidupan sehari-hari kan ya cuma itu ya. Kalau nggak sabar ya syukur. Jadi proyeknya pas tembus, alhamdulillah. Meleset ya innalillah. Ya itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna likulli nabiyyin da'watan. Inna likulli nabiyyin, sesungguhnya setiap nabi dakwatan dikaruniai doa yang mustajabah, doa yang manjur. Qad da'a biha fi ummatihi. Qad sungguh da'a, nabi itu berdoa biha dengan dakwah tadi itu, dengan doa itu tadi, fi ummatihi untuk umatnya. Fastujiba, maka diijabah lahu untuk nabi tersebut. Setiap nabi itu doanya diijabah oleh Allah. Ya kadang ya doa ya bagus, kadang doa nggak bagus. Nabi Nuh doanya nggak bagus. Dia pengen semua umatnya itu ditenggelam, dimatikan oleh Allah. Ya akhirnya semuanya mati, kecuali orang-orang yang taat. Anaknya ya ikut mati. Wa inni, dan saya kata Rasulullah, dan sesungguhnya saya ikhtabatu, menyimpan doaku itu. Ikhtabatu, saya menyimpan dakwati, doaku itu, syafa'atan, sebagai syafaat li ummati, untuk umatku, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Dan Rasulullah saat beliau masih ada, doa yang ibarat film pendekar, pokoknya ilmu pamungkas. Ilmu pamungkasnya belum dikeluarin. Ilmu pamungkasnya Rasulullah itu nanti dikeluarin di hari kiamat untuk syafaat umatnya. Nah kalau nabi-nabi yang lain asal udah kesel sama umatnya, wah langsung jurus pamungkasnya dikeluarin. Nabi Musa ketika kesel sama umatnya, wah langsung kesel ya, kulu kirodatan khosiin, jadilah kalian monyet. Gara-gara dilarang mancing di hari Sabtu, mancing. Di hari Sabtu nggak boleh mancing, umat Nabi Musa tapi umat Nabi Musa pakai akal ketika dilarang mancing hari Sabtu itu. Karena hari Sabtu itu hari Sabat, itu kan hari agung mereka, hari ibadah mereka. Kalau kita umat Islam ya hari Jumat. Lah awal-awalnya ketika diperintahkan untuk ibadah di hari Sabtu itu semuanya pada ibadah. Ada awalnya 1-2 orang yang nyolong-nyolong, nggak berangkat ke tempat ibadah. Kalau sekarang ya masjid, nggak berangkat ke masjid. Dia malah mancing. Begitu mancing dapat buahnya. Wes pokoknya gacor lah ya. Kalau bahasanya orang mancing gacor lah. Lah begitu dapat buahnya dia cerita ke teman-temannya, "Wah, kalau hari Sabtu wah hoki." Wah, akhirnya banyak yang pada nyolong mancing hari Sabtu. Wah, ketika ketahuan apa Nabi Musa marah. Lah marah dilarang mancing hari Sabtu, akhirnya mereka bikin akal. Jumat sore masang apa itu namanya? Jaring atau enggak ya, pancingannya itu pokoknya dijejer hari Jumat sore. Hari Sabtu memang dia enggak berangkat, cuman pancingan udah dipasang Jumat sore. Minggu pagi diangkat. Oh, Nabi Musa itu merasa dikibuli sama santri-santrinya, marah. Itu di apa namanya? Disumpahin jadi monyet itu. Itu Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad mau mancing dari Sabtu kayak apa kayak bebas-bebas. Umat Nabi Musa. Lah bahkan yang lebih sadis lagi umat Nabi Musa itu, ketika Nabi Musa mau kholwat, itu kan pesen ke Harun. Harun ini kan saudaranya Nabi Musa yang jadi juru bicaranya Nabi Musa. Bahkan Nabi Harun itu jadi nabi atas proposalnya Nabi Musa. Jadi kalau zaman sekarang ada saudara bawa ke tempat kerja ya biasa.
Mbak Slamet bawa anaknya tempat kerja itu biasa. Iya, loh, Nabi Harun itu jadi nabi, ya karena Nabi Musa yang ngaju kan. Dalam doa yang ketika kita mau belajar tuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Waj'al li, dan ya Allah jadikanlah untukku waziron, pembantu, min ahli, dari saudaraku. Pembantu maksudnya yang membantu aku dakwah, ya sama-sama diangkat jadi nabi. Nah ini yang mengajukan proposal Nabi Musa, jadi yang bawa lamaran ini Nabi Musa. Ya zaman sekarang berarti ada contohnya lagi. Ya, kalau ada teman bawa teman, saudara bawa saudara, ya biasa. Ada orang dalam. Nah, Nabi Musa kan orang dalam ibaratnya. Nabi Harun diangkat jadi nabi ya karena proposalnya Nabi Musa. Begitu diangkat Nabi Musa mau keluar 40 hari, ninggalin umatnya kan nitip. Harun, ini saya nitip umat, pokoknya jaga baik-baik santri ini, pergi. Nah begitu Musa pergi, lah santri karena merasa santrinya ini muridnya Nabi Musa, bukan muridnya Nabi Harun gak dianggap, dicuekin ya. Merasa muridnya Ustaz Roy yang ngajar Paris gak dianggap, dicuekin. Apaan nih? Wah, akhirnya datang orang yang mirip Nabi Musa. Namanya juga mirip, Musa Samiri. Dengan ia bisa punya kesaktian anak sapi, perdiat kalau orang Jawa. Anak sapi itu bisa ngomong. Wah, akhirnya santri-santrinya Nabi Musa, wah ini lebih sakti dari Musa. Wah, akhirnya nyembah anak sapi. Begitu Nabi Musa palang, melihat santri-santrinya pada nyembah anak sapi, muaranya gak keturunan. Akhirnya malah disuruh bunuh diri. Bunuh diri beneran. Sebagai tanda tobatnya bunuh diri. Itu Nabi dulu serem begitu. Nabi Muhammad disimpan, doa manjurnya disimpan nanti sebagai syafaat untuk umatnya di hari kiamat. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita baca kitab Syarah Ummati Muhammadiyah, itu umat Nabi terdahulu itu serem. Umat Nabi dulu itu kalau melakukan maksiat, siksanya kes. Pokoknya umat Nabi Lot itu yang lanang wadon ya kes. Waalaikumsalam ya Allah. Dewan Syura ditunggu-tunggu. Ditunggu adiknya dari tadi. Kok pakai belangko? Amanah dari Kanjeng Sunan kok. Waduh. Itu udah khatam. Udah. Khataman. Ya ikut tataman. Nah, aku ngerti jantek. Ya biar jantek, yang penting kan khatamannya. Kadang ada yang santri spesial khataman ya ada kok. Kalau pas khataman banyak yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. 341. Lumayan, udah dapat hadis 341 kan lumayan. Banyak. Udah di luar kepala. Lah, kepala luar lah. Iya. Inna mafatihar rizqi. Inna sesungguhnya mafatih. Mafatih itu jamak dari kata miftah. Artinya kunci. Kalau miftah satu kunci, kalau mafatih berarti banyak kunci. Inna mafatihar rizqi, sesungguhnya kunci-kunci rizki. Mutawajjihatun nahwal arsy, menghadap ke arah semisal arsy. Fayunzilullahu ta'ala, dan Allah menurunkan rizki itu ala nasi kepada manusia. Fayunzilullahu ta'ala, dan Allah menurunkan ala nasi kepada manusia arzaqahum, arzak jamak dari kata rizqun, rizki mereka ala qadri nafaqatihim, disesuaikan dengan kadar tanggungan nafkahnya. Berarti semakin banyak tanggungan nafkahnya, rizkinya semakin banyak. Kalau tanggungan nafkahnya udah nggak ada, rezekinya dikurangi.
Pak Haji ya. Pak Haji dulu waktu anak masih kuliah semua rezekinya kenceng kan ya. Ya sekarang udah nggak ada kuliah kurangnya ya. Nah, iya begitu. Kalau tanggungan lagi banyak-banyaknya, ya rezeki dikasih banyak. Tapi kalau tanggungan udah nggak ada, ya dikurangi. Fayunzilullahu ta'ala 'alan nas arzaqahum ala qadri nafaqatihim. Allah itu menurunkan rizki kepada manusia disesuaikan dengan kadar nafkah yang ditanggung. Faman katsara, dan siapa yang banyak tanggungan nafkahnya, kusirolahu, maka diperbanyak pula rizkinya. Waman qallala, dan siapa yang sedikit tanggungan nafkahnya, kullilalahu, maka disedikitkan tanggungan rezeki. Siapa yang sedikit tanggungan nafkahnya, maka disedikitkan pula rizkinya. Orang kadang ada ya kayak masuk akal ya, yang kerja cuma sendirian, anak banyak, oh ya sekolah semua. Nanti begitu udah anaknya lulus, yo wes kerja ini kerja itu, dagang ini dagang itu, yo gagal. Baiklah wes ora ono tanggungan. Makanya kalau pengen rezeki banyak lagi nyari tanggungan lagi, Pak Ji. Lagi ya. Lah hadisnya bilangnya begitu, gimana lagi? Pokoknya kalau tanggungannya banyak, rezekinya banyak. Kalau tanggungannya dikit, rezekinya dikit. Wong disesuaikan dengan rezekinya. Iya benar. Iya. Pernah ada kiai ngomong Banyak anak, rezekinya seret suruh kawin lagi. Suruh kawin lagi. Suruh kawin lagi. Suruh Kawin lagi. Rupanya ini hadisnya. Ayo hadisnya ini kok. Nah, kalau saya dulu mah denger kayak Anwar Zaid malah agak jorok. Ya bukan jorok sih ya, yang memang real ya. Wanita yang menyusui dulu waktu sebelum menyusui nggak ada keluar air asinya ya. Begitu nanti pas nyusui ya keluar. Tapi nanti masa menyusui selesai ya nggak keluar lagi. Iya biar bapaknya diapain ya nggak keluar gitu. Diperes ya main nggak keluar. Itu guyonannya kayak Anwar Zahid gitu. Ya rezeki itu disesuaikan dengan tanggungan nafkahnya. Termasuk saya dulu waktu masih bujangan asal pulang kampung ditanya sama bapak, "Iya, wis untuk calon bojo dulu. Udah dapat calon istri belum?" Wah, Pak kerja sendirian dimakan sendiri aja buat. Tapi ya begitu punya istri, punya anak, punya itu ya biasa-biasa ya begini-begini aja. Ya wes, Allah itu menurunkan rezeki itu sesuai dengan tanggungan, ukuran tanggungan nafkahnya. Kalau dulu di hadis nomor berapa itu kan ada bunyi hadis, Innallaha yunazzilul ma'una ala qadril mu'nah. Allah itu akan menurunkan pertolongannya sesuai dengan tingkat keperluan hambanya. Semakin banyak perlunya, ya semakin banyak rezekinya. Maka orang penghasilan gede ya pengeluaran gede. Ya penghasilan kecil ya keluarannya kecil. Lah mau penghasilan kecil kok keluarannya gede, babak belur. Ya kalau peribahasa dulu apa? Pasak tiang lebih pasak. Lebih bagus daripada ya ambro. Allah itu yang kita pegang ya fayunazzilullahu ta'ala 'alan nas arzaqahum ala qadri nafaqatihim. Allah itu menurunkan rezeki kepada manusia disesuaikan dengan kadar tingkat tanggungan nafkahnya. Kalau bahasa kita ya nafkah, bahasa Arabnya nafkah. Jangan takut kali lagi, Riz. Tenang aja. Rezekinya ditanggung. Bener katanya Pak Ustaz Kohar. Ada orang rezekinya susah kawin lagi, susah kawin lagi. Langsung satu mulu. Lah ya contoh Pak Mansur ya. Bini satu ya segitu, bini tiga ya begitu Pak Mansur ya. Iya. Nah itu tambah satu lagi melejit kan. Apanya tuh? Ya Allah, Buraki
Bismillahirrahmanirrahim. Inna minadz-dzunubi, inna sesungguhnya minadz-dzunubi sebagian dari dosa-dosa itu dzunuban, ada dosa. La yukaffiruha, yang tidak bisa dihapus dosa tersebut atau tidak bisa menghapus dosa tersebut as-sholatu, sholat. Ada dosa yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat. Walasyamu, dan tidak bisa dihapus dengan puasa. Walal hajju, dan tidak bisa dihapus dengan haji. Walal umratu, dan tidak bisa dihapus dengan umroh. Jadi ada dosa yang biar sholatnya kenceng, puasanya kenceng, hajinya kenceng, umrohnya kenceng. Ada dosa yang nggak bisa terhapus. Yukaffiruha, tapi dosa itu bisa dihapus dengan al-humum. Umum itu susah, repot, pontang panting. Fi tolabil ma'isyah, dalam mencukupi ma'isyah. Ma'isyah itu kebutuhan sehari-hari. Jadi ada dosa yang gak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji, umroh. Tapi dosa itu hanya bisa dihapus dengan repotnya mencari rezeki. Yo, pas mau berangkat malah hujan gede. Oh iya, pas mau berangkat malah hujan gede. Oh, kalau nggak inget-inget kebutuhan, yang mending balik melungker lagi. Oh, tapi yang perjuangan naik motor, apa itu, kehujan-hujanan, banjir-banjir, itu yang menjadi penghapus dosa. Yang dosa itu tidak bisa hapus ya hanya dengan sholat, zakat, puasa, haji, bahkan umroh nggak bisa. Bisanya hanya dengan repot, pontang pantingnya nyari rezeki. Yang nyari rezekinya itu pas mau berangkat malah hujan gede banget ya, petang gelap. Kalau motornya kayak Mbak Slamet ya aman, motor kayak motor saya asal walah mogok, blebek. Ya itu yang menjadi penghapus dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Semakin sulit dia nyari, semakin banyak dosa yang terhapus. Cuman sulit dan tidak ini relatif ya ukurannya ya. Ini relatif ukurannya. Ini hadis nih untuk memberi semangat para pejuang nafkah. Biasanya kan gitu ya. Iya, para pejuang nafkah itu disemangati dengan hadis ini. Bahkan ada riwayat Rasulullah itu pernah mencium tangan seorang sahabat yang tangannya itu kapal. Kapalan itu. Kapalan kalau bahasa Indonesia-nya apa Pak? Pesawatan. Pesawatan. Iya, pokoknya tangannya ini ini loh, tebel-tebel. Ketika salaman Rasulullah kan kerasa di tangan kok keras, langsung Rasulullah malah nyium tangannya orang ini. Nah, kita ditanya, ya Rasul, ini hebatnya orang ini apa? Nah, ini hadis ini. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, zakat, haji, umroh. Yang bisa menghapus ya tangan ini sebagai bukti ia pontang-panting repotnya nyari ma'isyah. Ma'isyah itu ekonomi, kehidupan, kebutuhan sehari-hari. Ya, tapi jangan ini hadis ini dalam riwayat ini jangan dimaknai langsung tekstual. Wah, berarti yang mulia yang tangannya kapalan ya. Bukan. Lah kalau maknai cara tekstual ya repot. Berarti orang yang kerja kantoran ya gak mungkin kapalan tangannya. Halus ya. Oh, cuma begini-begini doang ya ujungnya ini. Maksudnya orang yang bekerja keras untuk mencari rezeki halal untuk kebutuhan. Nah, itu loh yang dihargai oleh Rasulullah, sampai Rasulullah itu cium tangan ke orang tersebut. Bukan karena syekh yang pakai udeng-udeng bayoban Vespa, bukan. Oh, ternyata yang dicium tangan malah yang tangannya kapalan. Ya Pak Kohar besok bikin kapalan. Kalau maknai tadi seksual ya begitu maknanya. Kapalan harus memegang mic doang. Gimana mau kapalan megangnya mic doang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini hadis tanda-tanda kiamat.
Inna min asyaratis saati, inna sesungguhnya min asyaratis saati dari tanda-tanda kiamat, ay alamatil kiamat. Asyarat itu jamak dari syartun, tanda-tanda sa'ah. Sa'ah itu kiamat. Ayyur fa'al ilmu, diangkat al ilmu, ilmu pengetahuan. Makin kesini makin banyak ilmu agama yang hilang. Sekarang orang belajar faraid, ilmu waris, itu udah langka. Langka. Kalaupun ada ustadz yang buka pengajian tentang faraid, gak ada yang hadir, bingung. Matematika udah harus. Oh iya, matematika harus pintar. Ilmu faraid mulai hilang. Ilmu falak hilang. Cuma ilmu falak udah tergantikan dengan adanya ilmu astronomi. Cuman faraid ini yang mulai. Ya ngaji kadang yang ilmu beneran ya malah peminatnya enggak banyak. Tapi yang ngajian malah peminatnya banyak. Ya situ. Kalau ilmu faraid kan modalnya harus matematikanya, harus pintar. Iya, harus pintar. Harus matematikanya. Suara mulai pada hilang. Lah kalau ilmu udah diangkat, yurfa'al ilmu ini kalau dalam hadis lain itu bisa dibahasakan Allah mengangkat ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Nah, ketika ulama wafat, ilmunya kan di bawah. Sementara penerusnya nggak sehebat ulama itu tadi. Ya misalnya lah, kayak almarhum al-Fathullah Kiai Maimun Zubair, beliau diwafatkan oleh Allah. Penerusnya ada ilmu Mbah Maimun yang tidak bisa dilanjutkan oleh penerusnya. Dan begitu pun seterusnya. Lah kalau para ahli ilmu sudah banyak yang wafat, akhirnya ya wis bukan ahli ilmu yang ada. Lah kalau para ilmu udah diangkat, wayal harul jahlu, dan muncullah kebodohan, sehingga orang bodoh kemudian ditanya. Ketika ditanya ya faaf, tahu dia menjawab berfatwa, tapi fatwanya itu sesat dan menyesatkan. Oh dasar dijawab karena di hadapan orang banyak langsung jawab, nggak dipikir-pikir dulu. Sampai dulu ada wallahu alam ya, ada seorang pimpinan majelis menyampaikan bahwa yang haram itu dalam Quran cuma 4. Innama harrama alaikumul maitah, bangkai, wadam, darah, walahmal khinzir, daging celeng, wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Beliau langsung, si ustadz ini langsung membuat kesimpulan bahwa yang haram cuma 4 ini. Karena Quran mengatakan yang haram cuma innama harrama alaikum al-maitah, bangkai, wadam, darah, walahmal khinzir, daging celeng, wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Ketika ia mengambil kesimpulan bahwa yang haram hanya 4, jadi antara jamaah ada yang nanya, kalau cindil, Ustaz, cindil anak tikus itu. Yang anak tikus kan kalau dulu di Jawa itu kan kalau ada orang sambatan, itu kan di sela-sela genteng itu kan kadang ada tikus yang beranak, yang anaknya masih merah, matanya masih merem. Lah si Ustaz tadi ketika ditanya masuk 4 ini enggak, berarti halal. Kodok Anjing. nah ujungnya itu. Pertama ditanya kodok dulu, kodok masuk 4 nih, enggak, berarti halal. Lah ujungnya ada yang nanya, kalau anjing masuk 4 enggak? Kan enggak masuk 4 tadi ya? Enggak, berarti kalau enggak masuk 4 berarti akhirnya menyimpulkan bahwa ini mengambil kesimpulan tanpa didasari dengan ilmu. Akhirnya kemudian timbul fatwa bahwa anjing itu halal karena tidak masuk dalam
Berarti kucing nggak masuk 4 itu tadi. Kucing, macan, Banyak. Nyet. ulo. Ya itu karena tadi ilmunya belum cukup, udah keburu berfatwa. Itu bahaya. Kemudian wayak zina, dan merebaklah perbuatan zina. Dulu, ya sekarang itu perbedaannya nyata banget ya. Dulu itu kalau ada kasus hamil sebelum nikah, itu kayaknya aibnya itu orang sekampung mas, pokoknya itu malunya. Sekarang biasa, bahkan malah kadang ya bangga ya, kumpul belum nikah katanya apa namanya, hukum modern. Mas wallahu alam. Yes. Zina udah merebak, luar biasa. Wa yushrabal khamr, jenis-jenis minuman itu makin banyak. Kalau dulu cuma arak, ya sekarang ada macam berapa nih? Banyak ya. Bagi pengalaman apa? Pak Satam kan belum pernah tahu deh. Kau aja tahu tuh. Jenisnya macam-macam. Makin banyak jenisnya, makin dilarang makin banyak. Yang terlibat narkoba itu kiamat udah makin dekat. Walah yang belakang ini. Wayadhabar rijal, dan banyak meninggal duluan adalah kaum laki-laki. Nah, makanya bisa disuruh bayar janda sama duda banyak kan mana? Banyak kan janda ya? Iya. Bisa disuruh bayar. Watapokon nisa, dan yang banyak adalah perempuan. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun, sehingga adalah li khamsina imra'atan, bagi 50 wanita, qayyimun wahidun, berbanding 1 laki-laki. Mantap banget. Kalau jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan sudah berbanding 1:50, oh itu udah dekat. Itu di KPN udah berlaku Mbah ya. Di KPN itu laki-laki 1, perempuannya kira Mbah. Udah berlaku. Kalau di VMI ini kalau disurvei banyakkan laki atau perempuan? Perempuan. Masih agak banding lah. Masih sebanding lah ya. Kalau nanti jumlah laki dan perempuan itu udah 1:50. Wah, kalau 1:50 lah, kalau dinikah cuma 1 yang 49 nganggur ya. Ya kasihan lah. Kasihan ya. Harus poligami. Aduh. Di negara mana itu kalau nggak poligami dihukum Loh, malah. Indonesia ya. Ya. Oh, Apa kita pindah zona ya? dihukum. Iya. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Wis rawahu Syaikhan, hadis riwayat Syaikhan, Syekh 2 ahli hadis yaitu Bukhari dan Muslim. Ini menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Udah kelihatan semua ini. Kayaknya tinggal yang terakhir ini belum ya. 1:50 ya belum. Belum. Jadi ya kalau ilmu udah berkurang udah. Ya kebodohan makin nampak, walaupun gelar seabrek-abrek, tapi kadang ya Allah, saya kadang kalau ngelihat ngeri. Gelar sarjana pendidikan Islam, baca Quran gak bisa. Wah, memalukan. Mending gak usah sarjana kalau gitu. Sarjana pendidikan Islam, ngajar agama udah 15 tahun lebih. Ketika tes baca Quran, waduh. Ini ketika tes, kebetulan saya dulu ikut bantu nyimak ujian tes itu. Dia mikir mungkin ketika dia baca juz amma lebih mudah kali ya. Langsung jerit buka juz 30 ya, terserah itu udah mau buka apa kek.
Nah, begitu yang dibaca itu alam nasroh lah. Begitu baca alam nasroh kebetulan memang sulit. Karena sifat-sifat huruf yang ada di surat itu hampir berdekatan. Wah, akhirnya dia baca, ya Allah. Ketika saya tanya, ibu saya dari guru, ya ngajar apa? Ngajar agama. Udah berapa lama? Ya udah ada 15 tahun. Ya Allah, udah ngajar agama 15 tahun kayak begini, muridnya diajarin sarjana pendidikan Islam itu. Kalau SPDI-nya sudah pantas 2 istri mah ya beda ya. Kalau SAG mah sarjana alam gaib. Ya, ini saya nyata sekarang nyata. S2 pelongo S2-nya. Disodori kita begini. Ya kalau S2-nya dia ilmu umum lah ya wajar lah. S2-nya agama disodori begini suruh baca kok. Pelongo. Mana dapatnya dia? Ya sembuh. Dapat gelarnya dari mana dia? Ya masalahnya begitu. Kalau nganggur. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yadkhulul jannata may yarjuha. Innama sesungguhnya hanya yadkhulu masuk al jannata surga may yarjuha man seseorang yarjuha yang mengharapkannya. Orang yang masuk surga ya yang pengen ya, kalau gak pengen ya wis. Pengen ya di taatillahi wa rasulih ya. Pengen itu kan ya bukan enggak hanya pengen tok, tapi ya dibuktikan dengan taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Wa innama yujannibun nara, wa innama dan sesungguhnya hanya yujannibu dijauhkan an-nara neraka man yakhafuha man seseorang yakhafuha yang takut neraka yang dibuktikan dengan perbuatan. Takut neraka kok tiap hari melakukan pekerjaan yang arah ke neraka. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Ya katanya takut neraka mabuk yo di zina, di judi dengan lah ya wis. Wa innama yarhamullahu ta'ala dan sesungguhnya hanya yarhamu merahmati Allah. Allah merahmati man orang yarhamu yang dia juga penyayang. Allah menyayangi orang yang penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirati. Innama sesungguhnya hanya yalbasu orang-orang yang memakai al-harira. Harir itu bukan. Al-harir itu apa kayak apa itu sutra. Laki-laki kan haram memakai emas dan memakai sutra, kecuali kalau untuk media obat. Misalnya ada penyakit yang baru sembuh kalau dia pakai emas misalnya dia baru sembuh dari satu penyakit kalau dia pakai sutra misalnya. Nah kalau kita ngaji dalam Fathul Qorib itu kan termasuk haram laki-laki memakai emas dan memakai sutra. Nah kalau orang yang itu nih apa lamaran itu Mas kawin. nah mahar. Kalau saya dulu nggak saya pakai. Ya begitu dikasih saya pegang tapi nggak saya pakai. Yang haram kan memakainya. Kalau memegangnya kan enggak. Ya namanya memakai berarti kan taruh sini. Apakah taruh sini? Apa tadi yang namanya makai? Apakah ditaruh di apa itu? Cincin? Apakah dipakai buat kalung? Dan saya pernah membaca kenapa alasan Islam mengharamkan laki-laki memakai emas. Secara medis itu dari tulisan di Facebook itu saya baca. Secara medis emas itu mengandung sesuatu yang bisa merusak sistem yang dalam tubuh laki-laki. Kalau perempuan
Tidak, karena kalau perempuan kan ada pergantian darah haid dan itu terbuang lewat haid, maka perempuan nggak mengapa kalau pakai emas maupun perak. Kalau laki-laki terlarang karena ternyata itu. Nah, sekarang kadang banyak orang tua yang saking senengnya sama anak laki-laki dibeliin emas, cincin. Walaupun itu bocah belum kena hukum, tapi kan orang tua. Tapi walaupun ada dalam keterangan kitab Kifayatul Akhyar, kalau anak kecil belum kena hukum, memang belum kena hukum. Tapi kalau nanti terbiasa begitu tua pakai karena dibiasakan orang tuanya, ya. Dan memang tidak haram hukumnya bagi laki-laki memakai emas dan perak. Kalau orang dulu mengatakan gigi pakai emas itu. Orang dulu kan gini, orang tua dulu ya. Begitu meninggal baru di amanatnya buat warisan. Innama yalbasul harira fid dunya, sesungguhnya orang yang memakai sutra di dunia, man la khalaqa lahu, adalah orang yang la khalaqa lahu, tidak ada jatah baginya fil akhirati, di akhirat. Perhiasan itu untuk kemewahan di akhirat. Dan keharaman memakai emas dan itu tadi sutra. Lah kalau campur, kadang kan ada yang katanya sarung yang orang habis itu sarung apa namanya? Itu konon katanya pakai sutra, tapi kan tidak 100% sutra. Songket. Apa tuh alam namanya itu? Konon katanya pakai sutra bahannya. Cuman kan tidak 100% sutra. Kalau dalam kajian Fathul Qorib itu yang diharamkan adalah yang 100% terbuat dari sutra. Bagi laki-laki hukumnya haram. Emas juga sama. Kalau emas itu 100% emas, maka haram. Tapi kalau emas hanya sekedar sepuhan ya, sepuhan dan tidak melebihi dari 50%, maka tetap diperbolehkan. Tapi kalau lebih dari 50%, maka tidak boleh, alias hukumnya haram. Kalau perak kan? Nah, perak ya sama. Sama ya? Orang banyak pada gitu Zat. Kalau dalam fikih kan wa yahrumu al-fid ad-dhahab wal fiddah, emas dan perak. Tapi kalau peraknya itu hanya sekian persen saja, campuran, iya hanya sekian persen, nggak melebihi 50%, ya silakan. Tapi kalau lebih dari 50%, apalagi sampai 100%, itu dalam Fathul Qorib kan yang diharamkan az-zahab emas wal fiddah perak. Kalau dulu di Jawa maknanya seloko. Seloko ya perak itu kan. Itu kalau mana kan orang cincin kok 100% atau gimana ya? Ya Allah, yang suka pakai yang gitu, ahli cincin ya. Iya, Sebenarnya yang ahli percincinan kalau saya mah apa campuran. nggak tahu bawa alam. Saya perak sama tembaga juga nggak tahu bedanya deh. Ya kalau memang itu perak 100% atau ya pokoknya minimal 50%. Kalau lebih dari 50% tidak boleh. Emas juga sama. Terus tadi sutra juga sama, tidak boleh. Kalau kurang dari 50% maka tetap diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kan dari 9 amal setan itu maksudnya mengundi nasi bisa. Dan ini 9 amal setan itu tadi. Itu mengundi nasi atau gimana artinya? Itu kalau zaman dulu, kalau orang Quraisy itu kalau mau dagang, dia kan kelempar burung, Mbak. Nah, kalau burungnya beloknya ke kanan, dia jalan. Wah, hoki ini, berangkat. Tapi kalau burungnya belok ke kiri nggak jadi. Itu namanya ngundi nasib. Gitu ya. Nah, kalau sekarang apa itu? Kalau sekarang udah apa nih? Nanya hari. Nanya hari ya. Berapa bayar nih? Ya, yo itu mah nanya hari.